Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut kawan untuk mengulas game-game blunder-blunder dari Magnus Carlsen kawan di Title Tuesday edisi minggu lalu, edisi tanggal 6 Maret kawan. Kalau kita melihat permainan Magnus Carlsen, ya kita bosan kawan kalau kita melihat permainan Magnus Carlsen menang terus. Banyak kawan-kawan yang ingin melihat permainan Magnus Carlsen di mana Magnus Carlsen kalah kawan. Tapi dalam event-event resmi kawan jarang sekali kita melihat Magnus Carlsen kalah. Walaupun Magnus Carlsen merupakan pemain terbaik saat ini kawan, dengan elo standarnya yang masih di atas 2800, pesaingnya hanya di bawah 2800 kawan. Magnus Carlsen saat ini sangat mendominasi event-event utama. Tapi Magnus Carlsen sekali lagi ya manusia biasa kawan. Memang dia pemain terbaik saat ini, bukan berarti dia tak pernah kalah ataupun tidak pernah melakukan blunder. Seperti game yang tadi kita lihat kawan, permainan Magnus Carlsen kalah blunder melawan Martinez Alcantara ataupun Jospem di Title Tuesday minggu lalu di sesi awal kawan. Nah, yang saya sajikan untuk game Magnus Carlsen ini tetap kawan pada sesi awal game terakhir menghadapi Grandmaster asal Amerika Serikat Andre Hong kawan. Tadi sempat saya janjikan untuk melihat permainannya Magnus Carlsen di sesi akhir pada game ke-8 menghadapi Jan-Christophe Duda. Tapi saya rasa game ini cukup menarik. Walaupun hasilnya sama kawan. Sebetulnya Magnus Carlsen ini kawan sempat unggul dalam permainan middle game kawan. Dan Magnus Carlsen bermain dengan modern defense. Setelah pion D4 dia balas dengan permainan Fianchetto pion G6. Pion E4 ada pion D6. Kemudian setelah kuda C3. Nah biasanya saat Fianchetto sudah dimainkan kosong ruang bisa diisi oleh gajah. Kuda F6 rokade di langkah berikutnya. Ataupun dengan pion C6 ini kawan. Nah pion C6 dipilih oleh Magnus. Nah, pion F4 ataupun kuda F3, pion A4, kawan gajah E3, beberapa opsi yang bisa dipilih oleh putih. Yang paling populer, pion F4, pilihan terkuat versi engine kawan. Nah, coba lihat di sini dengan struktur 3 pion untuk mengawal baris kelima lawan kawan. Dan ini memberikan keuntungan bagi putih dengan 0,8 poin evaluasi bar yang dinilai oleh engine kawan. Nah, Magnus Carlsen langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Karena tadi sudah mempersiapkan dengan posisi pion C6-nya sekarang membentuk rantai pion yang solid. Dan kebanyakan pion ini didorong dan ini dilakukan juga oleh Andre Hong dengan pion E5-nya. Kemudian Magnus dorong pion H5 untuk mendapatkan ruang kawan. Untuk dukungan juga bagi gajah untuk mencoba pressure kuda kalau bergerak ke petak F3 ini kawan. Dan juga untuk berikan akses bagi gajah bermain di sini tanpa perlu lagi untuk blokade laju pionnya. Ataupun kuda siap juga manuver ke petak F5. Nah kalau gajah ke sini nanti ada ancaman pion H3. Maka ada ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda nanti kawan. Selepas manuver ke petak H6, petak F5, kemudian lompat lagi ke petak G3. Perlu diperhatikan bagi putih jika memainkan pion H3 ke depannya. Kuda F3, nah biasanya langsung diikuti kuda hitam H6 kawan. Ataupun gajah G4, dua pilihan yang paling banyak diambil oleh hitam. Magnus memilih dengan gajah G4. Biasanya langsung ditantang kawan untuk memaksa pertukaran dengan kuda F3 seperti ini. Tapi putih atau Andre Hong memilih pengembangan gajah gelapnya terlebih dahulu ke E3. Tidak terburu-buru dengan kuda juga. Di sini Magnus bermain dengan pion E6-nya. Untuk perkuat rantai pion kawan. Dan juga bagi buka akses bagi gajah gelap untuk bermain keluar ke petak B4 mungkin. Baru sekarang pion H3. Pertukaran oleh Magnus, gajah sikat kuda F3 ambil balik oleh menteri. Dan Magnus dorong pion lagi maju ke petak H4 kawan. Hentikan laju pion di lajur G ataupun di lajur H kawan. Jika didorong pion ini tentu saja benteng nanti akan mempunyai lajur H yang sudah semi terbuka dari sisi hitam kawan. Dan juga adanya pion ini kawan, coba lihat kuda siap manuver ke sini untuk memberikan dukungan bagi kuda ke depan. Nah, di sini gajah D3 lanjut Andre Hong untuk mengawasi petak F5 kawan. Kemudian kuda H6 lanjut Magnus Carlsen. Kuda ke petak E2 untuk mencegah pergerakan kuda nanti kalau ingin lompat ke petak G3 ataupun juga untuk menghindari pin dari gajah gelap di petak B4 dan persiapan mungkin dengan pion C-nya, pion B-nya mungkin terlebih dahulu. Magnus gajah E7 terlebih dahulu.
Andri Hong rokade, Magnus sekarang mulai dorong permainan pion di sisi menteri dengan pion A5 terlebih dahulu, diikuti dengan pion B5 mungkin. Nah, pion B3 terlebih dahulu, diikuti pion C4, kuda A6 lanjut Magnus. Persiapan ingin coba ancam gajah kawan. Dan Stockfish menyarankan dorong pion C, satu petak saja ke petak C3 untuk awasi petak B4 dari posisi kuda yang ingin lompat ke petak B4 atau dengan pion A3 kawan. Tapi memilih langsung dorong pion maju ke petak C4. Kuda B4 ancam gajah, gajah mundur ke petak B1. Sekarang Magnus dorong pion A4-nya kawan. Untuk membuka akses bagi benteng di lajur A, ditolak dengan langkah gajah ke D2. Coba ancam kuda. Magnus membuka lajur A dengan pion A pukul pion B3, menteri ambil balik. Coba pressure kuda bersama gajah. Nah, di sini dengan pion D pukul pion C4 terlebih dahulu tempo ancam menteri, menteri ambil balik. Nah, sekarang kuda punya petak kosong di pusat. Sangat nyaman posisi kuda kawan, sudah tidak ada gangguan lagi dengan pion C, dengan pion E. Posisi kuda sudah sangat strategis, didukung dengan kuda satunya mungkin nanti ke petak F5. Nah, di sini menteri mundur ke petak B3. Coba pressure pion di sini, dorong langsung ke B5. Nah, pada posisi ini kita lihat kawan, tadi putih sempat unggul beberapa poin dalam pembukaan kawan. Coba kita ulangi sekali lagi di posisi ini tadi. Dengan pembukaan modern defense ini sedikit memberikan keuntungan bagi putih kawan di posisi ini. Coba lihat evaluasi bar sampai langkah pembukaan kelima. Putih mempunyai keunggulan 0,8 sampai 1,07 kawan. Dalam permainan klasik seperti ini kawan, ya, ini cukup membahayakan bagi hitam. Tentu di awal pembukaan, ide-ide apapun masih memungkinkan bisa terjadi langkah-langkah kesalahan dari hitam ataupun putih. Tapi tadi, beberapa langkah kemudian, Magnus Carlsen mencoba menyisir lewat sayap menteri setelah juga dorong pion sayap raja. Setelah permainan tertutup di sayap raja, Magnus mulai dorong pion A5-nya, diikuti kudanya maju ke petak B4. Dan gajah B1 tadi mulai bongkar lajur A Magnus Carlsen kawan. Nah, kudanya sudah sampai petak kosong di petak D5. Merupakan petak yang sangat strategis. Tadi sudah saya sebut tidak ada gangguan lagi dengan pion-pion yang akan ganggu kuda ini. Nah, menteri mundur ke B3, pion B5 lanjut Magnus. Nah, di sini sudah saatnya putih memainkan pion A4 kawan untuk membuka pertarungan di lajur A dengan benteng hitam. Tapi memilih dengan gajah terang ke petak E4, coba eliminasi kuda. Nah, di sini benteng A4 kawan, coba sergap pion di sini atau kuda ke petak F5, dua opsi terkuat. Magnus Carlsen memilih amankan raja terlebih dahulu, rokade pendek. Menteri bergerak ke C2 di sini. Ada opsi pengorbanan kawan dengan pukul pion mendapatkan kuda nanti atau coba pressure pion yang di sini. Kuda F5 jawaban Magnus untuk blokade, tapi pion jatuh kawan. Menteri ambil pion C6. Magnus dorong pion kawan menghindari ancaman menteri juga untuk dukungan bagi bentengnya, menusuk, menginvasi baris ketiga, dan juga menghentikan laju pion A. Benteng FC1 lanjut Andri Hong untuk kuasai penuh lajur C kawan. Nah, di sini benteng A3 lanjut Magnus. Nah, di sini ada benteng C2 dimainkan oleh putih. Di sini kawan, salah satu opsi terkuat sikat salah satu kuda dengan gajah kawan. Salah satu opsi terkuat atau benteng C bergeser ke B1. Tapi memilih angkat benteng. Untuk pertahankan baris keduanya mungkin juga untuk segera didouble di lajur C kawan. Nah, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Coba temukan langkah bagus bagi hitam untuk memanfaatkan blunder benteng C2 ini kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Magnus melangkah pengorbanan kuda ambil pion F4. Ini adalah pengorbanan sementara kawan. Nah, diterima dengan gajah ambil kuda F4. Tidak dengan kuda, kuda tetap menjaga pion D4. Jadi sikat menggunakan gajah. Sekarang Magnus kuda ambil pion D4. Garbu menteri kawan, garbuan keluarga sekarang. Nah, di sini menteri mundur ke C4. Percuma juga disikat, sikat ambil balik, benteng jatuh kawan.
Jadi memilih menteri mundur ke petak C4 terlebih dahulu. Magnus memilih kuda pukul kuda E2 skak kawan. Tidak ambil benteng karena kenapa? Karena setelah itu kawan, petak ini masih aman dari penjagaan menteri. Tidak ada lagi skak garbuan. Dan coba lihat dari pengorbanan kuda di petak F4, hitam rugi kawan. Karena putih mempunyai keunggulan 1 perwira walaupun tidak bermain dengan benteng. Itulah kenapa Magnus Carlsen ambil kuda E2 terlebih dahulu tempo skak. Ambil dengan menteri kawan, kemudian menteri meluncur skak garbuan. Kenapa harus ambil kuda dengan menteri? Kenapa tidak menggunakan benteng? Maka hitam akan meluncur menteri ke petak B6 skak. Nah terserah kalian mau bergerak kemana. Kalau Stockfish menyarankan cukup bergeser ke petak terang H1. Nah di sini bisa berlanjut benteng C3. Posisi menteri terjebak kawan, tidak bisa lari. Salah satu cara untuk menyelamatkan diri yaitu dengan gajah E3. Mungkin seperti ini nantinya kawan. Coba lihat, hitam unggul 1 pion walaupun bermain dengan gajah terang versus gajah gelap yang memungkinkan juga remis kawan. Tapi coba lihat struktur pion putih terbilang cukup jelek kawan dibanding struktur pion hitam yang cukup solid. Hanya kumpulan 2 pion saja, ada 1 pion terpisah tapi putih mempunyai 2 pion terpisah. Apalagi minus 1 pion, hitam masih berpeluang besar menang. Memilih ambil dengan menteri hitam D4 skak garbu benteng jatuh kawan dan berlanjut menteri G4. Persiapan untuk menusuk ke sini skak bolak-balik dan remis kawan. Karena merasa kalah kualitas perwira, Magnus bermain dengan sepasang benteng, sedangkan putih bermain dengan sepasang gajah. Apalagi pion ini juga siap disergap kawan. Nah, putih mencoba mencari peruntungan untuk melakukan skak-skak bolak-balik remis. Maksud dari putih dan hanya ada 1 langkah kawan untuk mempertahankan posisi yang bagus bagi hitam. Sekali lagi pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, satu-satunya langkah bagi hitam untuk tetap mendominasi permainan. Karena ancamannya di sini skaknya bolak-balik remis kawan. Oke, 5 detik, 10 detik, apakah sudah cukup untuk menemukan langkah terbaik bagi hitam? Tapi Magnus memilih menteri ke E1, menyerang gajah kawan. Menyerang gajah ke petak D4 merupakan pilihan terkuatnya. Selain untuk sentralisasi, juga untuk mempertahankan baris keempat kawan. Seumpama ada ide seperti tadi gajah ambil pion G6, nah kalian sekarang geser benteng. Jika disikat oleh gajah, maka menteri pukul menteri terlebih dahulu. Di sini nanti kawan, hitam menang unggul 1 perwira. Rencananya seperti itu menurut engine. Tapi Magnus memilih dengan menteri ke E1. Apa yang menjadi pembeda? Sekarang posisi permainan benar-benar dalam posisi remis kawan. Yang menjadi pembeda di sini kawan, benteng E2. Halangi menteri, blokade, ancaman terhadap gajah, berbalik ancaman menteri dengan tempo tentunya, menteri F1, jawaban Magnus, dan gajah diluncurkan. Posisi permainan dalam posisi remis. Hitam tidak mempunyai kesempatan menang lagi. Dan pilihan terbaiknya, ya sudah, ambil saja gajah ini seperti ini kawan. Dan skaknya bolak-balik, karena putih juga dalam posisi tertekan, benteng terancam. Terus benteng ini siap juga bergeser kawan, entah kemana. Gajah pun juga siap diluncurkan membantu menteri kawan. Gajah dalam posisi terancam, benteng terancam. Jadi ya logikanya menteri melakukan skak-skak berulang dan remis. Tapi tidak Magnus, dia tidak ingin remis kawan. Di sini dia melangkah benteng G3. Blunder kawan, blunder lagi, blunder lagi. Magnus masih manusia, kalau kalian blunder tak ada masalah, jangan malu. Magnus pun masih melakukan langkah blunder dalam permainan cepat, ya masih dibilang cukup lumrah. Maklum permainan cepat kawan, apalagi ini blitz yang kontrol waktu Magnus Carlsen ini menyisakan 16 detikan. Nah di sini gajah ambil benteng, kemudian pion ambil gajah skak, ambil balik oleh menteri, ancamannya tetap di sini kawan. Kalau menteri sekarang ambil benteng, tapi Magnus tidak ambil benteng ini kawan, dia ambil gajah. Kalau sekarang ambil benteng, ya ancamannya ancaman bisa berbahaya juga kawan.
Jadi Magnus memilih pion F, ambil gajah G6 skak. Menteri ambil balik skak, raja bergeser, skak bolak-balik untuk mendapatkan increment di sini kawan. Nah, di sini baru angkat benteng ke peta E4, persiapan ke sini bisa berabe, bisa ancaman skak mat, diikuti menteri ke sini nanti bisa skak mat. Menteri ke F5, benteng G4, lanjut Andre Hong. Nah, di sini raja ke F7, ada benteng F4. Magnus kehilangan menteri kawan di sini, dan permainan berlanjut seperti ini, tak perlu saya jelaskan setiap langkahnya. Dia tadi mencoba mengancam pion dan Magnus mencoba aktifkan benteng putih, mulai mencoba satu persatu pionnya didorong maju, benteng siap terkam pion yang di sini kawan. Menteri ke F4 skak, raja mundur ke E8, pion H5, lanjut Andre Hong. Magnus bermain dengan benteng A5 kawan. Dibiarkan ingin cepat promosi dengan pion H6, benteng ambil pion A2 skak, raja naik ke H3, diikuti benteng ke A1 untuk mencoba menyergap peta H1, menteri ke E4, awasi dua peta ini kawan untuk dukungan bagi pion ataupun menjaga raja. Raja naik ke peta F7, pion H7, raja G7, dan menteri bergerak ke peta G4 skak. Raja ambil pion H7, kemudian menteri bergerak ambil pion E6, ancam gajah tentunya. Benteng mundur ke A7, diikuti raja naik ke peta G4, raja G7, lanjut Magnus, raja putih F5, gajah mundur ke F8 kawan, persiapan mencoba melakukan aksi benteng. Di sini menteri G6 skak terlebih dahulu, raja mojok, diikuti menteri bergerak ke E8 pin gajah, raja G8. Magnus belum mau menyerah kawan, mencoba peruntungan menang lewat kontrol waktu. Nah, sekarang dorong pion E6 kawan, tidak lagi memungkinkan benteng menusuk ke lajur F. Dan persiapan mungkin pion siap didorong nanti ke depan. Raja naik ke G7, nah menteri bergerak ke peta B5. Di sini benteng C7, blunder kawan, Magnus kawan di sini. Ya kena garbuan. Ya langkah yang bagus menurut engine, ya bergerak ke sini, hadang laju pion, tapi memilih peta gelap C7. Kena sekak garbuan kawan di langkah ke-59. Magnus kalah posisi dan juga kontrol waktunya terlihat habis di situ. Sedangkan Andre Hong masih menyisakan 7 detik, sudah cukup untuk menghabisi benteng, gajah, pion, sudah tidak memungkinkan lagi kawan. Oke, itulah kawan blunder-blunder dari Magnus untuk hari ini dari Title Tuesday edisi minggu kemarin. Semoga bisa menghibur kalian. Kalau kita melihat Magnus menang terus juga tentu bosan kawan. Saya pilih game-game kekalahan Magnus Carlsen. Terima kasih sudah kembali mampir ke channel kami kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang memulai hari ini dan persiapan untuk buka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.